itu walaupun cek desa mulai dari serep kayak pegawaian biasanya kan pulang laporan tiap bulan minggu seneng mau gawe rasanya tapi mau tidak mau karena desa itu miniatur. Ya, tapi kalau dari Ciasmara yang mengusulkan dulu apa Pak? Jadi gini Bu, Ciasmara itu kan kemarin memang kita selalu mengedepankan apa yang harus dilakukan sesuai dengan konten ya Bu. Ketika kemarin kita coba diskusi bahwa program untuk desa ini saya tetap harus mengutamakan manfaat fungsi seperti yang Bu tadi analisis data variation. Yang saya lihat itu kan kemarin ketika diskusi bahwa ketika terjadinya kerjasama ini harus menciptakan satu desa kaya, bersih dan desa pintar. Kalau seumpamanya kemarin yang kita buat untuk desainnya, walaupun kita tidak tahu ya anggarannya seperti apa, tapi tahapan-tahapannya ternyata ada yang harus dilewati di situ beberapa tanah atau sawah yang milik masyarakat, sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai nantinya ini seperti itu tadi bilang dienggah bujana yang ada nanti dana tersebut tidak sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan. Kalau kami sih dari Ciasmara sama Pak Edwin, kita sudah survei ke lapangan, kita juga sudah memetakan bahwa potensi yang harus kita gali itu nanti selain ke ekowisata juga memang ada percepatan di inovasi. Satu di inovasi pangan yang memang sudah kita kembangkan, mesin pun kita sudah buat sendiri. Yang kedua berarti sekarang kita coba di inovasi wisata untuk digitalisasi. Rencananya nanti kalau memang nanti terjadi, kita sekarang kemarin ya dua kepala desa sudah sama Pak Asep ya kalau saya dari Bank Kecamatan yang hadir. Kemungkinan mungkin untuk program BKAD Ciasmara dan Ciasihan mungkin ya Bu ya, karena kajiannya belum total, belum 100%. Kita juga masih konsultasi dengan masyarakat. Rencananya ini adalah membuat jalan penghubung untuk percepatan ekonomi. Satu, di situ ada wisata. Jadi kalau kita lihat target Kabupaten 3 desa kaya, desa pintar dan desa bersih itu masuklah di wilayah tersebut. Itu sih Bu sebenarnya kalau yang terjadi di Ciasmara dengan Ciasihan. Gambarannya seperti itu. Untuk tahun berapa itu? Kalau ini sih tahun sekarang infonya tahun sekarang. Memang kemarin SK-nya sudah diperlihatkan, memang betul. Cuma titik koordinat yang kita kasih itu titik koordinat yang sudah kita dikasih dari. Jadi secara ini kan kalau dari Ciasihan kita kasih apa mengusulkannya itu jembatan penghubung. Tapi kalau dari Ciasmara itu apa Pak? Pembukaan lahan ya. Karena memang dari desa Ciasihan itu mengusulkan di situ itu ada jembatan bambu, terus besar. Desainnya ini. Jadi secara ini sih Ibu tinggal menunggu titik koordinatnya aja. Sudah musyawarah dua desa ini? Kalau dari musyawarah sudah, tapi kalau dari secara SK itu yang belum dari tanggal 10 kita udah ditunggu. Yang musyawarah siapa? Kepala desa sama sama dari Bang Ibu. Berapa orang? Atau orang yang dari sana. BKD atau kepengurusan berapa orang? 9 kalau dari Ciasmara. Menurut aturan, kalau di dalam musyawarah desa masing-masing desa itu mewakilkan ke 5 orang. Nah, gitu. 5 orang di situ termasuk kepala desa atau ketua. Dari 9 itu mana nih yang akan kemudian dipilih untuk menjadi wakil desa? Biasanya 5 orang itu. Seperti dulu waktu PMPM berapa? 6 orang kan perwakilan desa. Jadi tidak satu orang. Ini menurut aturan di Permen ya. Betul. 5 orang. BKD ya, 5 orang BKD dengan kepala desa ketemu musyawarah. Dan BKD dengan BKD bentuk dulu badan kerjasama antar desa. Nah, yang keanggotaannya dari BKD ini, 2 desa ini, untuk ketua BKD di desa lain, ayo dong seperti itu kemarin di Pisau. Mengapa desa ini menang ketua dan BKD mana? Itu. Ketemu dulu nih.
peraturan bersama kepala desa. Dibikin peraturan bersama kan saya sudah dikasih contohnya, jadi ditandatangani oleh kedua kepala desa. Nah, BKD yang sudah dibentuk inilah yang kemudian membentuk draft itu peraturan bersama kepala desa itu di situ ada pasal per pasal. Ya, ruang lingkup bidang yang akan dikerjasamakan apa tadi? Kesepakatan. Terus jalan web. Ada jalan yang menghubungkan. Kemudian nanti di situ berbicara juga ada pasal hak dan kewajiban masing-masing. Ada perselisihan, ada pasal perselisihan hukuman, gitu, ya. Akan kekeluargaan, akan difasilitasi camat, kemudian jangan lupa ada jangka waktu kerjasama itu. Jadi misalnya undang-undang BKD 1 tahun apa gimana? nah Bisa selesai kegiatan. selesai kegiatan 6 bulan misalnya 6 bulan ya selesai BKD berubah. Nggak harus 5 tahunnya Bu. Dari PMPR sampai 3 tahun. Ya, itu tergantung jangka waktunya disepakati. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Karena perjanjian kerjasamanya juga ada yang memang permanen. Iya. Kalau yang permanen itu bisa dilaksanakan sesuai dengan SK yang dikeluarkan. Iya. Contoh, saya dengan Jasihan, misalkan ada kerjasama pariwisata, tidak mungkin pariwisata dikerjasamakan dalam jangka waktu yang besar. Karena ini permanen. Biasanya kalau permanen itu bisa masuk ke RPJMD, misalkan ya. Nah seperti itu Pak maksudnya. Jadi kemarin itu memang kita banyak terlibat ke hal-hal yang memang bukan bukan pada bidangnya. Makanya dengan adanya di sini saya ke PMD, siapa tahu ya Bu ya, kita lebih lebih paham lagi bahwa PKD ini memang begini untuk saya setuju sesungguhnya tata ruang ini data analisis section. Karena ketika data kita punya analisis di bawah itu banyak. Ada yang suka, saya mah bungkuk Pak, jalan ini mah ke tanah saya gimana? Sedangkan saya kan di sawah saya. Nah ini pun harus bisa diselesaikan. Ketika tidak diselesaikan, kita harus bagaimana? Kita ada menyelesaikan. Apakah bisa dipindah ke program yang lain? Apa dengan kegiatan yang lain? Jangan memaksakan untuk kesini. Saya tuh pengen seperti itu kemarin. Alhamdulillah sih kemarin agak mulai bisa dipahami barang-barang saya sama biasa. Cuma kalau bisa itu ada pembebasanannya juga. Ada mana aturan pembebasan bisa? Tidak ada. Tidak boleh. Karena kalau kami kan kita hanya di tempat umum aja. Itu dari desa Ciasihan ke desa Ciasmar memang nggak harus dikasih lahan. Ada pun yang diusulkan Ciasmar itu ada pembebasanannya Pak ya? Ya. Ya, dia kebiasaan sawah sih sebenarnya. Fungsi kalau misalkan dilaksanakan di situ memang fungsinya tepat gitu. Jadi bisa menyambungkan dua desa ini. Kegiatan sekolah lebih aman. Anak sekolah tidak harus lagi jalan kaki lewat sawah. Terus transportasi untuk kegiatan usaha ekonomi pangan dari situ sudah lebih mudah. Sarana bersihnya pun jalan. Jadi kalau dihitung dari 3 poin desa sehat, desa pintar, dan desa kaya itu bisa terjadi di wilayah tersebut. Itu pun mengacu pada nilai dan anggaran yang akan dilaksanakan. Kalau memang memungkinkan bisa di situ dan bisa dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, kan tentunya seperti masyarakat ya ulama untuk program desa itu tidak boleh ada pembebasan lahan. Oh enggak, jadi kalau ini harus jelas surat hibahnya juga. Dan jangan sampai nanti sudah dibangun timbul tadi Ya, karena kan kita juga nggak mau membangun, tapi akhirnya tidak manfaatnya kurang. Pinungas-ungas membangun satu desa karena di tanah kepala desanya eleng, di aku, padahal itu ada. Sekarang kita sedang memfasilitasi. Ini harus memang untuk membangun itu harus betul-betul. Nah ini salah satu tugas BKD untuk memfasilitasi tidak terjadinya perselisihan. Bu, ada kembali ke mohon maaf Bu, ini ada pertanyaan dari rekan juga. Katanya SK-nya itu gimana mekanismenya? Setelah dibentuk BKAD, SK BKAD-nya seperti apa? BKD. Saya udah ngasih itu Perdes-nya. Di Perdes kan. Ada contohnya. Ya. Catatan saya.
Iya, beda ya. Berarti kalau dari PDS Kita kan boleh buat itu aja kan boleh buat SKBKD-nya aja. Kalau BKD Kalau BKD emang belum. BKAD peraturan bersama kepala desa. Ya Bu, kalau BKAD yang sudah didatangkan dua kepala desa itu harus dikomentarikan. Enggak, kemarin saya kan udah 2019. Oh itu mulainya Dari sana langsung dari bisa. Kalau pisau ya, tapi Ya bisa untuk bisa dulu. kalau untuk SK tidak harus. Kalau secara kalau bisa aja ini bisa. Kalau untuk secara aturan tidak. sudah kuat sebetulnya tidak. Yang kuatnya itu nyatakan kades yang lebih kuat. Ya kan, kayak peraturan kadang ngaliran. Itulah Itu dari PUPR. Karena apa itu udah mengacu undang-undang desa. Makanya kemarin juga pengen nyoba untuk menggunakan itu. Kita punya undang-undang otonomi desa yang buat Pak. Karena juga kan. Gitu ya, mungkin itu air. Padahal itu harus lokal. Jadi intinya notari itu nggak terlalu penting ya Bu ya? Enggak. Cuma Oke. dengan peraturan bersama. Baik. Udah biasa aja. Kayak dulu ya pemilihan apa pembentukan bukan bundes ya dulu di kemarin Harus beneran itu. Ketiga. Karena sekarang dilakukan lagi lah si mereka punya desa karena sebetulnya cukup dengan di peraturan bersama. Karena aturan yang tertinggi di desa itu nyatakan. Ya, jadi tadi BKD kalau BKAD di peraturan bersama kepala desa. BKAD bisa ada permanen, mangga lah di rumah BKAD sekecamatan permanen, mangga itu lah itunya seluruh kecamatan lah, ya kan? Pasti ada ya. Cukup dengan peraturan bersama kepala desa. Itu kan desa udah punya undang-undang sendiri itu untuk tadi pembentukan BKAD dan aktif tadi sesuai dengan program satu desa bisa kerjasama dengan bisa misalkan desa A dengan desa B. Nah BKAD ini kerjasama dengan BKAD ini dengan desa A dengan B. Kemudian dalam waktu bersamaan desa ini pun kerjasama dengan desa yang lainnya. Enggak, tapi beda kegiatan, beda. Berarti peraturan bersamanya dia dari sebelah gigi kan, gitu. Bisa oke, misalkan kerjasama dengan di luar kecamatan, desa lain bisa, gitu loh. Ya jadi tidak kaku bahwa ada harus fokus, tapi ingat kita harus ada jangka waktu. Kalau memang misalkan jangka waktunya 3 tahun, 4 tahun, nah di situ ada klausul, ada pasal, misalkan 6 bulan sekali ini harus dievaluasi. Kemudian untuk pembangunan itu harus jelas apa dikerjakan secara struktural kan atau diborongkan ketiga ya kan kalau misalkan jalan lambat pertama makanya sih nah, ini harus jelas berarti nanti BKAD inilah yang membuat perjanjian Gimana ini dipakai? Tapi kalau untuk yang dengan unpak rencananya yang dengan unpak itu kan kebetulan desa Jasmara ini sudah bermitra dan bekerjasama dengan unpak dengan DKN keluarga Setiawati untuk program Bina Desa. Nah BKAD nanti bisa boleh masuk di situ. Misalkan diperkuat dengan perjanjian kerjasama. Kan kebetulan kita sudah ada kontrak kerjasama dengan beliau. Jangan MOU, kalau MOU tidak ini karena di situ kalau dengan pihak ketiga perjanjian kerjasama atau PKS, Ya betul. ya kan? Di situ pasal per pasal pun ada hampir sama sih. Saya udah kasih contoh kok PKS. Berarti jangan pakai MOU ya. Nah, MOU mah itu tidak kuat. Nah kan karena yang diamanatkan di Permen itu dengan PKS perjanjian kerjasama. Misalkan di situ nah, tadi kan jangka waktunya berapa? Terus apa saja kewajiban para pihak apa saja yang melaksanakan kerjasama kalau dengan pihak ketiga desa bukan BKD-nya tapi pemerintah desa. BKD hanya menyiapkan tadi format kerjasama yang Fasilitasi. ya kan? Tapi kalau seumpamanya ada penyesuaian dari kerjasama sebelumnya, misalkan kita menggunakan satu pasal kerjasama Bisa, ya. kita bisa ya. Ya, ulang aja lagi. Nah, gitu. Kalau desa ini pakai itu ya. Oke, kalau dengan pihak ketiga perjanjian kerjasama. Tapi kalau antar desa peraturan bersama kepala desa. Maaf Bu, kalau untuk tim TPK-nya sendiri ditentukan oleh siapa Bu? TPK. TPK di pekerjaannya. Gak ada ya. BKAD. Gak ada yang udah BKAD. Kalau ada
desa ya. Kalau antar desa Iya. BKAD. PPK-nya BKAD. Jadi ya. BKAD. Di BKAD itu nanti bisa membentuk BUMDes bersama. Iya. Ya kan itu di bawah BKAD loh nanti BUMDes bersama itu. Yang tempat itu begitu. Ya. Jadi BKAD kalau dari kata saya kalau berbentuk kawasan pembangunan kawasan yang berperan adalah BKAD. Tapi kalau pembangunan desa ya pemerintah desa. Ya, BKAD kan gabungan dari beberapa. Ini harus dipahami. Ya. Hanya pembangunan. Apakah nanti BUMDesnya tidak akan terlangkah, Ibu? Dengan adanya BKAD tersebut, BUMDes bersama ini. BUMDes bersama itu kepengurusannya dari BUMDes. Iya. Tapi nanti tidak oleh BKAD. BKAD di atas itu ininya misalkan dari beras misalkan kerjasama. Oh, gitu. Baik. Karena tidak bisa sebetulnya di aturan kalau kita Mendagri, BUMDes itu tidak bisa kerjasama dengan Bisa. yang bisa itu yaitu BKAD. pemerintah desa atau BKAD. BKAD. Kalau BUMDes bersama. Oh, bukan tidak bisa kerjasama ya ada tiga. Sebetulnya tidak. Karena badan bentuknya belum. Ya, akhirnya BUMDes bekerjasama. Ah, makanya tuh, kebetulan Sebenarnya Bu, jadi sebuah simulakan Polemik. Itu polemik Bu. kami lagu karena ini bentuk BUMDes BUMDes desa lagi saya kembang segala macam pas muncul BUMDes bersama. Nah, itu dia. Urusannya itu BUMDes desa juga kan, BUMDes bersama dijalankan, BUMDes desa kan tinggal. Iya, itu maksudnya. Kan pesan-pesan malam sebetulnya kalau orang mau berhenti tergantung Iya. BUMDes bersama ini kan gini loh. Ini antara taruh 3 BUMDes ini dengan potensi yang sama. Ya, Langsung berbeda. jangan ini harus ada potensi yang sama ini. Misalkan di sini taruh perikanan lah, ya, atau lagi pertanian apa? Beras lah, gitu loh ya. Nah, tentukan pusatnya di mana ini. Desa mana nih yang akan jadi pusat pertumbuhannya atau BUMDes bersamanya? Kan? Kalau BUMDes bersama berarti kepengurusan dari 3 BUMDes itu. Desa inilah sebagai pusat pertumbuhannya. Di sini penjualan beras di sini, yang ini, yang desa yang lain yang kerjasama. Oh, desa ini itu desa ini. Kan? Misalkan nanti untuk penanaman beras desa ini yang menyediakan bibitnya. Oh, yang kemasannya desa ini. Jadi bukan semuanya itu jadi penjual beras lain. Tapi tetapkan satu pusat ya. Jadi kalau BUMDes bersama itu ada yang juga yang ini. Jadi dia Contoh formal. satu desa Supplier. satu desa ada gede. Bukan gitu. Bukan seperti mekanisme warung. Kalau kamu punya BUMDes itu bikin labelnya. Iya. Itu bikin label ini seperti kopi yang materialnya siapa, BUMDes yang mana, itu yang benar. Bukan ini label di sini, kopi di sini. Jadi kreatif kolaborasi ekonominya itu berjalan. Nah misalnya saya nih kerjasama dengan kelompok tani. Kelompok tani ada berasnya. Saya labelnya. Betul. Contoh kerja air mineral ya. Misalkan airnya dari Pura Bakti, saya keluar tabelnya. Wadahnya Kita kerjasama. Bagi-bagi apa yang itu? misalkan tadi ini warung nih, wadahnya ada di desa mana? Yang isi ya desa-desa. Ya ini isinya desa ini gitu. Kalau desa-desa ini Kemudiannya nanti ada pemerintah mulai yang target ini ada khusus pertumbuhan cabangnya ada ini. ini Ya. iya. Bu, malah ada. Ini Bu, masalah BKAD. Apa satu kecamatan harus beberapa BKAD? Tadi saya bilang kalau ini permanen satu kecamatan aja. Kenapa? Dari stempelnya aja di situ BKAD itu BKAD Kecamatan Pamijahan. Sekretariatnya aja di Kecamatan Pamijahan. Seperti tadi yang dijelaskan, kalau ada beberapa itu gimana gitu? Benar.
Nanti akan tumpang tindih maksud saya Bu. Karena ada satu BKAD itu kecamatan. Di situ di BKAD tidak disebut desa A, desa B. Kecamatan Pamijahan, berkantornya ini sekretariat Pamijahan. Nah, gini, tadi kan ada BKAD yang administratif ya kan? Tidak sesuai dengan. Iya. Enggak, maksudnya kalau Akhirnya yang tadi dia BKAD berdikari kecamatan misalkan ya. Ada kecamatan. Untuk nama misalkan nama kecamatan, Iya. untuk desa BKAD berdikari misalkan kecamatan Pamijahan, ada selesai, ya ganti dulu. Permasalahannya gini mungkin Bu, mohon maaf Bu saya memotong. Permasalahannya pembangunan kayak tadi ya. Karena emang nggak mungkin sih satu kecamatan dapat beberapa pembangunan dari semacam pisau atau yang lainnya. Nah, seandainya ini kan asumsinya saya dari kecamatan kemarin, para sekdes asumsinya begitu. BKAD itu bisa dibentuk, misal saya Cibitung Cibitung, Ciasmara, Ciasihan. Saya belum hijau, katanya bisa ngebentuk, saya bilang nggak bisa. Di situ nggak disebut desa. nah ini BKAD itu satu kecamatan. Mungkin boleh kata oke. Kalau saya begini, karena kan BKAD ini Badan Kerjasama Desa. Antar desa ini BKAD. BKAD ya, itu BKAD-nya kan. Yang dikerjasamakannya itu dengan desa mana, Iya. kedepannya, terus apa yang akan dikerjasamakan, infrastruktur kah, teknologi kah, Iya. ekonomi kah, Betul. pendidikan kah, kan? Nah, ketika kita kan kata yang kita lihat, ketika kita membuat kerjasama, data analisis dan analisis salah. Kalau saya cenderung gini, misalkan saya dengan Cibunian ada mau kerjasama untuk bikin abon ikan, karena Cibunian ini isinya ikan ya. Walaupun saya belum nonton. Tiba-tiba ternyata ada BKAD kecamatan yang Bapak bilang itu, akhirnya kita tidak bisa kerjasama. Padahal tim ahlinya ada di sini, pengelola cuma di sini. Nah, saya berharap agar nanti ini tidak menjadi rujukan, maka dibuatlah BKAD untuk program tertentu. Kalau misalkan BKAD harus permanen kecamatan, ketika kita mau berbicara tentang smart village ya, untuk desa digital, sebenarnya ahlinya ada di desa Cibunian, satunya ada di desa Ciasihan. Bisa nggak sih Ciasihan dengan Cibunian untuk digital? Saya yakin pasti bisa. Karena programnya digital. Betul. Tapi kalau program kerjasamanya jembatannya Ciasmara sama Ciasihan. Yang ngerjain Cibitung Bola sama Ciasihan, saya pikir nggak bisa. Nah, makanya kenapa kemarin saya sempat polemik karena di permen itu boleh antar kecamatan, tapi bukan berarti bebas gitu. Ketika ada program-program tertentu bisa, karena kalau bisa 6 bulan, bisa 2 tahun, atau permanen yang memang kerjasamanya permanen gitu. Karena memang mau di dunia biasa. Ini menarik sekali Pak. Saya jadi tertarik nih dengan tanggapan Bapak tadi ya Pak. Kalau selesai kan kerjasama, Iya. iya BKAD berubah. Iya, tidak selamanya. Enggak, itu kan gini Bu. BKAD waktu tahun 2019 itu silakan menawarkan atau mengajukan desa mana yang mau dibangun, itu BKAD yang ngajuin waktu itu. Tidak terfokus ke desa sendiri. Soalnya kita masih berjalan. Desa mana aja silakan ngajuin BKAD untuk pembangunan ya. Nah, jangan dulu kita sudah menutup di program PRPM BKAD. Ya kan? BKAD itu kalau sudah selesai, sudah selesai. Bukan program selesai. Program itu selesai. Nah, sekarang kita BKAD berdasarkan undang-undang desa. Ya kan? Iya. Yang mempunyai tugas kewenangan di empat bidang kewenangan desa. Luas kan? Bisa pembangunan kan kewenangan desa, pemerintah desa, pemberdayaan, ya, pembangunan. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan, nah BKAD ini bisa betul-betul sesuai dengan Ya, yang sudah itu pisau. Nah di sini makanya tadi saya lanjut BKAD bisa beberapa antar desa. Kalau saya tetap kritiknya satu, karena apa? Pertanggungjawaban laporan bukan desa. Nah, kecamatan langsung, Pak Camat yang bertanggung jawab atas pekerjaan Dan itu. sekarang kalau kecamatan ketua BKAD-nya dari mana? Nah, kecamatan, tadi saya bilang kecamatan. Akhirnya di bangunan misalkan di desa A dengan desa B. Nah, selama kecamatan Pamijahan, Hah?
selama kecamatan kemudian desanya yang dibangun itu BKD dan BKD kecamatan itu untuk bisa ya, untuk bisa. Makanya saya bilang bisa, karena yang mau rumah hanya baru wacana ya, yang sudah terjadi ini bisa. Dan yang akan dibangun ini adalah bisa. Maka itu kesepakatan nanti musyawarah. Iya. Ya, maka jangan keluar dari mekanisme. Iya. Bisa. Mohon maaf ini biar mengkritik karena ini sudah sore dan asal saya rasa kita lebih ke topik aja ya Pak ya, untuk lapor mungkin mohon maaf ya Pak lebih nanti bisa konsolidasi. Makanya kata saya tadi ya, kita tahun ini baru kita coba. Kajian penting sih ini RT RW ini diperlukan oleh desa. Kita sedang mengkaji nih dengan Bupati nih. Tahun depan baru kita akan bikin bulan Desember. Legalisasi. Nah, dengan Perdes, terus seberapa kuat sih Perdes ini nanti? Baru wacana. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya perda saja sekarang tidak berdaya. Cuma terserah Perda itu. Masalah semua. Kita baru ke situ, ya. Ya, kita baru ke situ. Kita ingin desa pun ngerti loh, desa pun punya kewenangan ini, walaupun kewenangan itu ya sedikit lah nantinya gitu ya, karena kita harus mengacu pada RT/RW. Minimal pembangunan di desa tadi tidak seenaknya, pemerintah desa tidak membangun seenaknya, tapi harus berdasarkan RT/RW yang sudah disepakati masyarakat. Itu aja sebetulnya. Ya. Ini saya masih tertarik dengan percakapan Pak Sawan tadi ya, terkait BKD yang dibentuk oleh kecamatan. Kebetulan kami desa Ciasmara, desa Kurabakti dengan desa Ciasian itu kan pisau yang dibumingkan saat ini. Artinya akan ada campur tangan BKD kecamatan melibat dua kawasan desa itu Bu. Apakah maksud saya menurut masalah itu Bu? Apakah memang perlu itu diikut sertakan? Apakah memang yang dilegalkan saja yang itu? Kan saya bilang ini yang kerjasama tuh desa desa mana Ciasmara dengan Kecamatan itu tidak BKD yang ada itu ini buat antar desa, kepala desa, kecamatan. Fasilitasi dengan BKD yang namanya BKD kecamatan. Gimana masalahnya? Ya, gini, saya juga tidak mengenai itu. Satu gini, ada pisau tembusnya ke BKD yang lama kan, gitu loh. Ini yang diminta buat data ini. Nah, saya konfirmasi ke desa tersebut. Makanya, artinya BKAD yang lama itu sudah bubar. enggak, ini maksudnya gini, kan kontaknya ke saya. Nah, saya sampaikan di desa, dua desa itu. Nah, waktu minta ini saya bawa. Ini BKAD-nya yang sekarang. Enggak, saya kan berarti bertanggung jawab supaya ini berjalan proyek ini. Saya hubungi dua desa. Saya apa yang diminta saya minta. Saya udah ngomong ke desa, ke Kelurahan Jun, Kelurahan Bulilia. Silahkan mau dibentuk, tapi untuk hari ini pekerjaan saya. Silahkan bentuk baru, difasilitasi oleh kecamatan. Kalau ketuanya siapa Pak? Kecamatan? Saya dulu. Dulu Pak? Sekarang dulu. Ya sekarang belum tahu. Ya, Saya apa kerjaannya dua desa? Itu aja. Sekarang serahkan kepada dua desa. belum besar. Kemarin itu saya minta ini pekerjaan saya. Jangan sampai yang kedua desa. Kan fasilitasi oleh Bapak membantu. bukan ini adalah programnya aspirasi. Iya, aspirasi. Desa ini hanya meminta ini 2 kali tanda tangan dulu. Kepala desa ini satu, ini pertama. Yang kedua nanti serah terima pekerjaan dari satu provinsi. Itu aja tanda tangan desa. Berarti kan yang bekerja sama sekarang ini kan bukan desa Bapak. Iya, bukan. Nah, serahkan kepada Iya, silakan. Saya coba pengertiannya gini, Bu, maksud saya. Kan stempel satu di saya. Rekening ada di saya. Tapi bikin yang baru Saya nggak mau. Berarti saya kembalikan ke kecamatan loh. Kan gitu. karena bertanggung jawab. Iya. Karena yang bertanggung jawab LPG aja sama. Bukan desa. Tadi kan dia fasilitas. Biar tahu maksudnya. Ya kan? Jadi ini orang yang sudah diserahkan kepada desa. Tapi desa itu sudah mau.
pelaksananya adalah desa yang bekerja sama. Yang bikin rekening desa itu. Warganya Ya, misalnya ini dari saya rancu gini, sekarang misal udah ada BKAD nih. Tahun ini ya sementara desa lain membentuk lagi BKAD, sementara stempelnya ada BKAD kecamatan, berarti ada dua dong. Itu dia pengawasannya kecamatan desa apa Mbak? Kalau saya bisa BKAD itu bisa beberapa. Bisa kemarin setelah apa kalau kemarin kita sudah di sini yang mengikuti KD dengan Pak ada juga LKD yang lembaga kerjasama desa sama BKD kan. Nah itu bisa beberapa BKD di desa tersebut. BKAD iya BKAD. Makanya bukan kecamatan cik saya nama. Enggak, yang udah kan kecamatan Bu. Setiap semua kemarin itu 150 kecamatan satu provinsi ya. Cuma satu. Maksudnya Kecamatan satu. kan gini kayak bumdes ya. Ya. Bumdes walaupun bumdes sama, itu ada bumdes bakti kencana, bumdes cahaya, bumdes Nukasari, Ya. sama Pak BKAD juga sama. BKAD misalkan Kiasmar Pangginjaan, Kiasmar Ciasihan misalkan BKAD Cahaya. Nanti Ciasihan dengan Cibitung Jatang misalkan BKAD apa? Itu diperbolehkan. Dan tidak menggunakan nama kecamatan, nanti bisa dipelajari di memang di Permen nomor 8 itu harus jadi yang mengetahui itu adalah mengetahui. Bu, yang saya khawatirkan gini Bu, kita yang capek di bawah, mereka yang kira-kira itu yang kecamatan saya itu kayak itu masalah dulu, masyarakat sadar ya Pak ya. Makanya ini harus kesepakatan bersama nih. Iya gitu loh. Ada RT-nya sih ada dari Kalau silakan saya tadi Mas, saya 2019. Kalau ini mah baru timbul 2002 saya itu. Kan itu. Saya juga ikhlas sih Pak, kalau memang nanti BKAD kecamatannya akan berubah, silakan berarti kita berarti dilaporkan lagi nih. Jadi yang itu kan berarti kan BKAD kecamatannya akan naik nanti. Jangan sampai lanjut maksudnya. Jadi ini jadi dua ini, jadi intinya kalau emang antar dua desa yang berjalan, kalau misalnya di Titik jadi apa yang diketahui oleh saya misalkan polemik bagi dua desa saja kan desa luar gitu. Yang jelas dua antar desa siapa yang Untuk pembangunan nggak begitu. Kan ada tim kerja, BKAD misal ke kecamatan. Tapi yang tim kerjanya itu yang mau kasih yang dapat itu. bentuk lembaga itu baru nggak ada. Bentuk lembaga BKAD bentuk lagi dari BKD Yang ada di 12. Kalaupun nanti dibentuk satu BKAD di kecamatan, itu dibentuk seluruh. Kan? Jadi yang menandatangani nih surat bersama kepala desa harus satu sama. Itu 15 desa tanda. Dan pengurusnya juga, Emang seharusnya itu. prosedurnya juga melingkupi seluruh BKD. Dari kalimatnya itu ya, dari kalimatnya aja. Kalau menurut saya, ya kan? Yang satu kemarin itu Makanya saya bilang kan tadi untuk 2019 BKAD tersebut bisa mengajukan desa mana aja untuk program ISEO. kalau memang persyaratannya dari sana enggak, tapi harus dibentuk tadi BKAD dengan keanggotaan seluruh BKD yang ada di desa. Makanya tadi kan difasilitasi oleh kecamatan. Jadi kalau misalkan ada kegiatan di desa ini yang nanti untuk ketua hariannya itu muncul kan desa itu. Iya betul. Iya betul. Pak, kira-kira sepakat nggak akan disampaikan oleh Ibu bahwasanya nanti yang akan bergerak itu BKAD yang saat ini dibentuk Pak? Sepakat nggak? Ya, Artinya apa? Nggak apa-apa ya Pak ya? Artinya kita harus saling juga nih dengan BKAD kecamatan. Ya, khawatirnya kita bergerak berjalan BKAD kecamatan kata ya. Intinya kita program yang berjalan. Nah nanti ke depannya kalau sepakatan dengan kalau disepakati oleh kecamatan hanya bentuk satu BKAD kecamatan hanya silakan. Tapi keanggotaan harus dilakukan semua BKAD seluruh desa. Sebenarnya sudah saya sampaikan. BKAD. Kalau memang BKAD-nya mau BKAD kecamatan, sama seperti BKAD dua desa tanda tangan, kecamatan mengetahui. Kalau kecamatan, ada berapa desa di situ? Tanda tangan semua desa, nggak tahu kecamatan. Mengetahui Iya. hanya mengetahui Itu ya. Jadi peraturan bersama 15 desa.
Iya, Kalau misalnya ada kecamatan atau di luar kecamatan baru dari kecamatan harus ada di. Iya. Tapi kalau misalkan ada kerjasama misal dengan ini, ya tinggal kumpulkan ketua BKAD ini dari berapa kecamatan. Kecamatan seperti itu. Ada seperti itu. Kalau BKAD tertatip, Mbak itu waktu sosialisasi di sini seperti itu. Sama ya. Ya, kalau misalkan ada di luar kecamatan baru kita menghadirkan dari kecamatan. Kalau tidak lintas di pasangan kita Ya, makanya kalau setiap gini tadi rasanya gini Bu, itu Pak Farid, mungkin ya dalam tahun yang sama katanya sudah mengatakan kalau antara dua desa satu BKAD 44 desa berarti 2 BKAD. Nah sekarang 15 desa berarti minimal 7 BKAD. tapi kan Sementara dalam waktu yang sama misal ini Bu, ada hubungan BKAD keluar kecamatan, yang mana yang mau dipakai, desa mana yang mau dipakai BKAD-nya. so nanti kita akan membuka lagi perhitungan Nanti kalau ada BKAD kita makan bukan contohnya gini Pak, saya kerjasama dengan PT Astra, BKD di Asmara, Ya. BKD bukan BKD. BKD di Asmara bersama dengan PT Astra. Iya. Misalkan untuk inovasi pangan dan pengembangan mesin RWM. Di sana kan nggak ada BKD Pak, tapi BKD dengan pihak ketiga. Enggak, kalau jalan penghubung kayak antar kecamatan kan BKAD. Makanya ini berarti namanya edisional Pak. Ya. Di situasi edo istilahnya mah. Iya, makanya saya katakan BKAD yang mana yang harus dipakai. Kayak misalkan sekarang saya dengan si Bunian tuh Ya. nih, tapi bakal belum ada kebutuhan. dengan kebutuhan dengan properti saya Itu sudah masih satu desa yang saya tanyakan. kan sekarang saya dengan properti nih udah kerjasama dengan properti baru bentuk Pak, kegiatannya belum, karena memang kita nggak tahu kayak misalkan Iya, si Asihan, wacana lah itu. kayak dengan si Asihan, karena kita nggak tahu betul nggak sih bisa kan kita nggak pernah berbicara di sini. Saya dengar dari dua teman-teman Iya, maksudnya gini, kalau itu kan wacana, kalau itu pasti tahun ini. udah pasti Itulah yang harus dibahas. Yang saya heran, sekarang ini kenapa udah ada dibentuk BKD kecamatan, kenapa kita digoyang untuk menentukan ini desa BKD, bukan BKD, ini BKD. Artinya mereka harus tahu juga maksudnya. Tahu yang BKD ini BKD. Makanya kesempatan saya untuk menanyakan hal itu. Itu gini loh, Membuat BKD ini gampang. BKD itu, BKAD terbentuk berdasarkan BKD desa. Itu awalnya itu. Betul nggak? Kalau ini Saya BKAD ini menawarkan BKAD maksudnya. yang saya tahu Itu kan? kan BKAD program desain selama ini bukan dari keanggotaan BKAD, hanya unjuk saja. Iya, karena belum itu. Misalnya 2019. Bukan hanya ditunjuk saja bisa mengonsultasi. Makanya saya waktu itu protes ini harus dari BKAD. Nah makanya untuk kemudian membenahi terus bubarkan lah. Nah makanya saya nolak juga kan gitu mestinya. Bentuk lagi BKAD kecamatan sesuai dengan tadi mekanismenya. Ya, makanya dulu saya bilang kan tadi program turun-turunan BKAD nya belum ada. Ada itu kita mau menyanggah program itu benar bakal belum asli. Karena kan udah beberapa tahun. Tapi ada kriteria minimal jalan 3 meter jalannya yang akan hijau. Lebarnya itu full. Pak, boleh tahu nggak anggota Bapak waktu itu siapa aja Pak? Waktu itu BKAD belum ada Bu ya. Adanya BPD. Berapa orang Pak? BPD Buah Desa karena mendesak waktu itu kebetulan titik lokasinya di 2 desa itu merupakan juga 2 desa yang fasilitasi itu kecamatan datang waktunya hujan misal ini hari Selasa ya besok paginya harus ke Bandung. Tapi desainnya tapi untuk masa depan bukan hari itu dibentuk. Apa ya? Programnya Pak. Oh jangan udah kebetulan saya itu kementeriannya udah turun. Selesai, sebetulnya BKAD juga sudah selesai. Oh benar Pak. Nah sekarang pembangunan di situ belum ada lagi. Nah, akhirnya serahkan kepada Ya saya kan udah ngomong. Itu kan disampaikan. Bahkan saya juga belum kenal itu ini saya sudah kompromi ke desa dan ya Pak Bu, ini Bu, surat yang tadi buat awalnya Ciasnya nggak mau ngasih, nggak mau minta ke Ciasmara juga nggak mau minta di sini, padahal ini program, makanya saya
sana jalan tengahnya. Ya. Saya bilang, Bu, Pak, ini hari tanggung jawab saya, besok silakan. Yang penting ini berjalan. Jadi Kan gitu. sama bentuknya BKD dengan peraturan bersama kepala desa. Kalau memang masih dilokaliskan, ya enggak. Bisa. Khusus untuk Programnya khusus bisa. kalau Khusus dilokaliskan bisa, kan ya. tidak cari. Ya. Maka itu nanti. Kasihan gitu loh. Kalau yang bisa yang lain juga. Ya, intinya ini sudah tidak ada gagal karena yang bekerja Nggak ada, nggak apa-apa. Ya, itu saja mungkin ya. Itu aja. Ini sajiannya tidak dilakukan. Bisa ya. Bersamakan nanti akan menjawab di desa itu dan nanti kita ketemu lagi bisa berdiskusi. Itu saja, maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.